Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciki Gamaniel, NIM B1B1220024, Prodi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 2022 Universitas Megariski Makassar. Pada video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah perilaku organisasi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang ketujuh. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang perilaku organisasi. Nah, apa sih perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi yaitu perilaku individu, kelompok, serta struktur dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada tipe-tipe dari kepribadian. Sebelum kita masuk kepada tipe kepribadian, kita harus tahu apa sih kepribadian itu. Jadi, kepribadian itu identik dengan perilaku, karakteristik, dan sifat dari individu. Tipe kepribadian pertama adalah sanguinis. Orang dengan tipe ini sering dikaitkan dengan sikap yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, aktif, serta suka berpetualang. Yang kedua adalah tipe kepribadian melankolis. Orang-orang dengan kepribadian ini cenderung sangat teliti, sangat detail, serta mudah curiga. Kepribadian selanjutnya adalah pragmatis. Orang-orang dengan kepribadian ini cenderung lebih tenang atau kalem, dan rileks atau easygoing. Tipe yang terakhir adalah koleris. Orang-orang dengan tipe kepribadian ini sering dikaitkan dengan sikap kompetitif, konsisten, kreatif, serta percaya diri. Nah, di sini ada nilai dan sikap. Nilai atau value adalah pedoman, di mana kita harus tahu apa yang dipentingkan dan apa yang tidak. Nilai itu berasal dari pengetahuan, apa yang kita punya, serta keyakinan pada individu. Di bawahnya ada sikap atau attitude. Sikap terbentuk dari adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Sikap itu berasal dari keyakinan dan tanggapan dari orang lain. Selanjutnya di sini adalah 3 komponen dasar perilaku individu. Yang pertama ada konsepsi ID, yaitu libido dan agresi, yang dimana ada kata hati, hasrat, dan kegiatan untuk mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang kedua ada konsepsi ego, yaitu logika yang terhubung dengan prinsip realitas. Berfungsi ganda, melayani sekaligus penengah ID dan super ego. Yang ketiga adalah konsepsi super ego, yaitu kekuatan moral seseorang, bersumber dari nilai, norma, dan etika atau spiritualitas. Selanjutnya adalah Big Five Personality menurut Griffin. Yang pertama adalah opens to experience atau terbuka terhadap hal-hal yang baru. Cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, dan penasaran. Yang kedua adalah conscientiousness, yang dimana cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Yang ketiga ada extraversion, yang berkaitan dengan kenyamanan seseorang yang berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah agreeableness, yang dimana dia lebih patuh dari individu lainnya. Yang kelima adalah neuroticism, atau dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang. Nah, sekarang kita masuk pada motivasi. Jadi, apa sih motivasi itu? Jadi, teman-teman, motivasi itu adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukannya. Materi selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah common understanding atau kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku yang sama. Lalu ada nilai budaya, yang dimana ialah nilai yang dibudayakan. Artinya nilai yang dijadikan pedoman atau norma bagi para individunya. Ada juga nilai yang dibudayakan organisasi. Yang pertama ada sejarah, kegagalan dan kesuksesan, suku, ras, agama, turunan, dan lain sebagainya. Ada pula karakteristik budaya organisasi adalah terdapat pada inisiatif individu, toleransi, mempunyai arah, terintegrasi, dukungan dari manajemen, dan lain-lain. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas ada unsur-unsur komunikasi yang dimana dimulai dari sender atau pengirim menyampaikan pikiran atau gagasannya kepada penerima. Dari sender ada encoding. Nah, encoding ini merupakan proses mengubah pesan menjadi simbol komunikasi seperti kata-kata, gambar, gerakan, dan lain-lain. Dari encoding, kita ke message dan media.
Message adalah isi ide, perasaan, informasi, atau sejenisnya yang dikomunikasikan. Sedangkan media adalah jalur di mana pesan disandikan, ditransmisikan ke penerima. Kita lanjut ke decoding. Decoding ini adalah proses mengubah simbol yang dikodekan dari pengirim. Dari decoding kita ke receiver atau penerima, kita ke response, lalu ke feedback. Lihat pada gambar di atas ada noise. Nah, noise ini adalah kebisingan atau halangan dalam komunikasi. Ini dapat disebabkan oleh pengirim, pesan, atau penerima. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.